Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Melinia Safitri. Saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang BOP atau bisa disebut dengan break even point, kemudian DOL atau bisa disebut dengan Degree Operating Leverage, kemudian DFL atau Degree Financial Leverage, dan yang satunya yaitu DCL yang artinya Degree Combined Leverage. Nah, sebelumnya saya akan menerangkan apa sih yang dimaksud dengan leverage itu. Nah, leverage secara bahasa berarti yang biasanya berguna untuk mengangkat beban yang berat, yang memiliki maksud yaitu penggunaan aset dan sumber dana biaya tetap dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan. Nah, ada dua konsep dalam leverage. Yang pertama yaitu leverage operasi, yang artinya beberapa besar beban tetap atau fixed cost untuk mendukung operasi perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu leverage keuangan, yaitu perusahaan yang dalam operasinya menggunakan sumber dana yang mengakibatkan adanya biaya modal tetap atau bisa disebut dengan bunga hutang. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saya akan menjelaskan tentang BEP atau break even point. Nah, di sini BEP atau break even point yaitu jumlah produksi penjualan atau unit yang menghasilkan laba operasi ataupun laba usaha yang jumlah produksi atau penjualan yang menghasilkan jumlah total pendapatan yang sama dengan jumlah total biaya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya manfaat analisis BEP. Manfaat yang pertama yaitu menentukan jumlah produksi atau penjualan yang dapat menutupi seluruh biaya atau total cost. Kemudian yang kedua, menghitung target penjualan yang dapat mencapai tingkat EBIT tertentu. Nah, di sini juga ada yang namanya komponen BEP. Komponen yang pertama yaitu biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap atau fixed cost yaitu biaya yang secara total tidak berubah walaupun volume produksi mengalami perubahan. Contohnya yaitu gaji, biaya administrasi, dan biaya sewa. Kemudian yang kedua yaitu biaya variabel atau variable cost. Biaya yang secara total akan berubah-ubah secara proporsional dengan perubahan volume produksi. Contohnya yaitu biaya bahan baku, biaya kemasan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya ini dalam analisis BEP harus dapat dipisahkan dalam unsur variabelnya sehingga menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Kemudian saya akan menjelaskan tentang DOL atau Degree Operating Leverage. Degree Operating Leverage adalah rasio untuk mengukur tingkat kepekaan perubahan penjualan terhadap perubahan EBIT. Nah, rumusnya di sini yaitu DOL sama dengan percentage perubahan EBIT dibagi dengan percentage perubahan penjualan. Rumus yang kedua yaitu volume penjualan dikalikan dengan harga per unit dikurangi variable cost. Kemudian dibagikan dengan volume penjualan dikalikan dengan harga per unit dikurangi variable cost dan dikurangi dengan fixed cost per unit. Dan kemudian saya akan menjelaskan tentang Degree Financial Leverage atau bisa disebut dengan DFL, yang artinya yaitu kebijakan pembelajaran perusahaan atau keputusan struktur modal atau penggunaan modal yang menyebabkan adanya beban tetap.
Dan rumus di sini yaitu DFL sama dengan percentage perubahan EPS dibagikan dengan percentage perubahan EBIT. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang degree compound leverage atau bisa disebut dengan DCL, yang merupakan persentase perubahan pendapatan per lembar saham sebagai akibat persentase perubahan dalam unit yang terjual, atau bisa diartikan sebagai tingkat pengaruh gabungan antara leverage operasi dan leverage keuangan yang diukur dengan degree combined leverage atau bisa disebut dengan DCL. Nah, di sini ada pun rumus yang tertera dalam buku tersebut, yaitu DCL sama dengan DOL dikalikan dengan DFL. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.